Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun saat ini berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini kami kembali mengunjungi para pemirsa dengan mengundang salah seorang tokoh pemuda Ogan Ilir yang pernah berkiprah dan menjadi wakil ketua KNPI Sumatera Selatan dan juga saat ini sekretaris ISMI Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Pak Medi Irawan. Selamat siang Pak Medi. Selamat siang Pak. Sehat Pak Medi ya? Alhamdulillah Pak. Ini pertemuan yang ketiga ya? Ya, insya Allah. Tiga kali ya? Dengan berbeda-beda momen kan? Betul. Iya. Pak saudara pemirsa, ini tadi sosok Pak Medi sudah 3 kali mengunjungi Anda di channel Agung Pos YouTuber. Nah, insya Allah dari buah dari pembicaraan kami akan ada manfaatnya untuk kita semua. Pak Medi, ya, Pak. Pagi ini kita melihat kinerja Bupati baru, Bupati muda Panca Akbar Wijaya. Kalau tidak salah sudah 30 hari lebih 2 hari ya. Betul aja. Sangat semangat beliau. Luar biasa. Berkunjung ke berbagai pelosok desa, berkunjung ke berbagai acara, dan kantor-kantor Porkopimda. Semuanya kelihatannya sudah beliau sambangi. Namun mungkin di birokrasi giliran mungkin ke depan ini. Ya. Bagaimana Pak Medi melihat sebagai tokoh pemuda yang tinggal di Ogan Ilir tentang program revitalisasi percepatan birokrasi? Kira-kira ini apa memang harus dimulai oleh Pak Bupati Panca dan Pak Ardani, atau mungkin harus menunggu beberapa waktu lagi? Silakan Pak Medi. Terima kasih Pak Haji. Jadi Ya. Alhamdulillah hari ini masih bisa berkunjung ke Ya. Pos TV dan dijawab apa yang disampaikan, Ya. ditanyakan oleh Pak Haji tadi. Saya sebagai pemuda Kabupaten Ogan Ilir kebetulan juga memperhatikan kinerja pemerintahan dan juga perpolitikan di Kabupaten Ogan Ilir. Saya ingin menanggapi bahwa hari ini Pak Panca Wijaya Akbar sebagai Bupati definitif Kabupaten Ogan Ilir bersama Pak Ardani sudah melakukan kerja-kerja cepat dalam konteks pemerintahan. Pertama, dia pasti perkenalan sudah menyambangi berbagai OPD dan Bupati. Lalu kemudian beliau melakukan pemanggilan terhadap OPD dalam rangka mendengar secara langsung paparan-paparan tentang program kerja pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dan terakhir ini beliau melakukan safari Jumat Pak. Ada lagi Pak, menemui masyarakat yang ada di desa-desa. Yang bersemangat ini cuma bukan Pak Panca sendiri, masyarakat yang disambangi juga semangat, antusias, berharap benar ke pemerintahan Pak Panca ini lebih optimal. Jadi, dan akan mengubah Ogan Ilir menjadi pembangunan yang diharapkan. Ya, jadi betul Pak Haji. Masyarakat sangat menunggu kedatangan Bupati Ogan Ilir, Bupati yang muda, bersemangat dan energik, serta ingin menyampaikan aspirasi kepada Bupati Ogan Ilir. Nah, tentu dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Pak Panca sudah melakukan kerja cepat selama sebulan dari pasti pemerintahan beliau. Akan tetapi beliau harus juga kerja cepat untuk melakukan program revitalisasi percepatan birokrasi Ogan Ilir. Ini yang pertama, berapa penting? Ini yang paling penting Pak Haji kalau menurut saya Yang pertama bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pak Bupati dan Wakil Bupati harus melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi pemerintahan daerah 4 tahun ke belakang selama pemerintahan masa pemerintahan Bupati yang lama. Artinya melalui evaluasi ini Pak Bupati bisa melihat secara langsung apakah kinerja yang dilaksanakan para OPD ini sudah sesuai dengan tuntunan dan pedoman serta program kerja yang sudah dilaksanakan. Itu yang paling penting Pak. Karena kita melihat bahwa OPD pasca pemilu kada Kabupaten Ogan Ilir ini seakan-akan merasa terpecah, sehingga tingkat loyalitasnya seakan dipertanyakan oleh publik di Kabupaten Ogan Ilir tentang kinerja selanjutnya. Nah, yang kedua tentu Pak Bupati harus melakukan
masa transisi Pak Haji. Iya, Harus segera transisi ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi Pak Haji bahwa OPD ya sekarang ini Pak Haji harus mempersiap, Pak Bupati harus mempersiap para OPD yang yang terkena kasus Pak Haji. Yang sudah perintah tersangka. Ini harus segera dipersiapkan penggantinya atau semakin lama semakin efektif ini. Aparatur yang memasuki masa pensiun Pak Haji. Harus sudah disiapkan siapa penggantinya yang memegang jabatan-jabatan penting, misalnya Pak Haji dan juga OPD yang sekarang ini sedang dilanda kasus. Ini juga perlu diperhatikan, diupayakan agar segera dilakukan transisi, digali di mana fokus permasalahan sehingga kinerja OPD tidak terhambat. Artinya kecepatan yang diharapkan membangun organ ilir. Nah yang terakhir Pak Haji, pemerintah daerah ini yang segera mendesak Pak Haji. Kita perlu mendesak adanya perputaran gerbong dalam artian Pak Haji ini kan walaupun secara aturan masih menunggu 6 bulan pasca 6 bulan pemilu kada, tapi ini sangat menjadi penting supaya tingkat dan loyalitas daripada ASN di Kabupaten Ogan Ilir, terutama pejabat-pejabat dinas itu ini bekerja dengan baik. Jangan sampai kelihatan ada yang loyal dan tidak loyal, sehingga perlu dipertanyakan kepada OPD yang seperti itu, sehingga kalau mereka tidak mau lagi bekerja di luar, silakan mengundurkan diri, sehingga perputaran organisasi pemerintah daerah berjalan cepat. Artinya masyarakat dan Ogan Ilir mengharapkan maksimal pekerjaan dari rangkaian pemerintahan Pak Pancarani. Jadi secepatnya. Masyarakat sangat menginginkan Pak Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir untuk dalam rangka percepatan pembangunan di segala lini. Ditambah lagi kita dalam situasi pembangunan yang sangat luar biasa, di mana kita harus sudah terintegrasi dengan program-program yang ada di tingkat provinsi dan di nasional. Pak Medi, apa melihat sekarang ada keraguan dari para OPD? Saya menganggap begini Pak Haji, para OPD seakan-akan sekarang ini dalam konteks ada di awang-awang, mau bekerja dalam artian tentu ini ada konsekuensinya apakah nanti dipakai lagi atau tidak. Kedua, tidak bekerja sehingga pada akhirnya kinerja pemerintah agak terhambat. Sehingga untuk itulah perlu pemerintah daerah melalui bupati mendesak ini apakah OPD yang lama itu masih ingin bertahan, dan bila perlu kalau memang tidak segera dievaluasi. Sehingga mereka juga tidak merasa terombang-ambing dan mereka tidak seakan-akan tidak merasa nyaman kan. Artinya seakan-akan mereka itu dalam artian supaya ini Pak bahasanya itu supaya aman sampai ke depan. Tapi Pak Medi seharusnya kan tidak berpikir demikian, karena mereka sebagai salah seorang abdi negara sudah tentu mengetahui aturan siapapun kapanpun harus kerja maksimal artinya. Tapi mungkin artinya Pak Panca saat ini dituntut untuk mengadakan revitalisasi kinerja birokrasi. Soalnya kira-kira apalagi yang perlu disampaikan oleh Pak Medi. Itulah artinya bahwa Pak Wati kita berharap bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu betul-betul mengedepankan program percepatan birokrasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Jangan sampai terjadi hambatan-hambatan yang mengganggu pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir. Nah tentu bahwa peran Pak Bupati dalam hal ini melakukan evaluasi, transisi, dan artinya percepatan. Artinya ini harus segera Pak dilaksanakan. Panca bersama tim segera ini membentuk melaksanakan revitalisasi ini supaya kinerja pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir maksimal. Kira-kira begitu. Sesuai dengan harapan. Karena sekali lagi ini sudah masuk di bulan ketiga, ini triwulan pertama daripada penyelaksanaan anggaran yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Tentu di triwulan kedua sampai di triwulan selanjutnya ini perlu kerja cepat untuk melaksanakan item-item program kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di bawah pimpinan Pak Panca untuk 1 tahun anggaran 2021 ini. Pembicaraan kita hari ini mungkin sesuai dengan rencana dan ikonnya Pak Panca Ardhani Bangkit Ogan Ilir. Betul. Ini yang mungkin yang harus segera direalisasikan. Jadi
percepatan dengan organ ilir bangkit itu terintegrasi Pak Haji. Jadi organ ilir bangkit melakukan perubahan. Iya. Maka dengan itu kan ini secara tidak langsung, walaupun tidak disampaikan secara langsung ke Pak Bupati, Pak Pancaptik, ya masyarakat sudah menunggu sebenarnya. Betul. Kinerja yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik ke depan ini. Betul Pak. Pak Medi mungkin ada saran dan pendapat sekali lagi di ujung pertemuan ini saya kata kita berterima kasih sekali dengan pemerintah Kabupaten Nonggalilir ya, pimpinan Pak Pancalia Akbar dan Pak Adan sebagai bupati dan wakil bupati Nonggalilir yang sudah melaksanakan tugasnya dalam 1 bulan ini luar biasa. Banyak pasti yang dilalui beliau, mulai dari pasti perkenalan dengan Kopinda sampai dengan ke safari ke daerah-daerah dan desa-desa dalam rangka memperkenalkan diri dengan pemerintah desa dan masyarakat. Jadi ini perlu dipertahankan, dan yang paling penting adalah bagaimana percepatan terhadap revitalisasi birokrasi yang organ ilir ini menjadi yang sangat penting dalam rangka menunjang organ ilir bangkit menjadi perubahan yang lebih baik. Iya Pak Medi, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan tersampaikan ke Pak Bupati Panca Wijaya Akbar dan wakilnya Pak Ardani Sarjana Hukum. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan tokoh pemuda, pengamat politik juga beliau, Pak Medi Irawan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.